Iya, masuk. Cek 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 kelas kelas. Iya, udah.
Cek, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Jelas, Bu. dengar Bu. Ada ya. Ini kelasnya digabung, tapi nampaknya sudah hadir semua belum ini ya, 70-an? Belum, Bu, sepertinya, Bu. Masih belum ya? Oke, kalau belum, kita tunggu 1 menit lagi, 10 lewat 11 ya. Mau diingatkan dulu teman-temannya untuk segera masuk.
Nah, sudah lewat nih, sudah banyak ya, sudah 80-an. Mungkin semuanya sudah hadir. Saya tampilkan screen dulu. Oh ya, jangan lupa adik-adik untuk ambil dulu fotonya ya. Fotonya silakan di tag dulu nanti untuk perkuliahan. Di presensinya nanti saya buatkan. Ya, Wahyu, ada apa Wahyu Kartika? Maaf Bu, kepencet Bu. Oh. Oke. Ya, kalau fotonya sudah diambil, saya mau ambilkan screen-nya. Bentar ya. Ya, halo Mbak Ren. Iya, di kampus Mbak. Internet lancar Mbak? Oke. Oh, iya ya. Ada berdua sama Mbak Leti Mbak. Waalaikumsalam. Oke, sudah terlihat ya. Nah, mungkin yang kelas hari Senin kemarin kita sudah sempat bahas sedikit tentang redox, tapi yang kelas hari Selasa belum. Jadi biar sama, saya ulang lagi dari awal. Kemudian nanti materinya ini ada 2 kali tentang redox ya, di hari ini sama besok. Besok juga kita gabung kelas yang kemungkinan pekan depan juga digabung karena kita masih ada 4 bab lagi dan pertemuan sisa 2 minggu ini sampai minggu depan. Jadi biar selesai maka kita gabung saja kelasnya ya. Yang hari ini, besok sama pekan depan juga 2 kali, Senin dan Selasa. Minggu lalu juga saya sudah menyampaikan untuk adik-adik membaca terlebih dahulu tentang redox ya, bilangan oksidasi, kemudian penyetaraan reaksi redox. Nah, ini adalah outline materi kita hari ini. Jadi saya belum buka ya kelasnya. Udah ya, saya buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat pagi. Sampai lupa buka kelas saking memikirkan banyak materi yang tertinggal ya, menunda perkuliahan minggu kemarin. Ya, ini outline materinya untuk hari ini. Pertama kita akan belajar tentang potensial reduksi, kemudian ada stabilitas redox, lalu ada diagram data potensial, kemudian ekstraksi unsur-unsur. Nah, karena ini prinsipnya penerapan yang poin 4 ini, kalau adik-adik mengerti poin 1, 2, dan 3, nanti keempatnya akan gampang. Harap diperhatikan dari awal, karena kalau tidak memperhatikan dari awal nanti bingung ke depannya menerapkannya seperti apa gitu. Nanti begitu saya minta silakan, kalau ada pertanyaan pasti tidak akan ada yang bertanya kalau tidak paham dari awal, karena bingung mau menanyakan apa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ini yang akan kita bahas hari ini adik-adik ya. Ada banyak sekali kalau kita lihat ya. Ini outline materi tentang redox. Ini ada potensial reduksi. Di sini kita akan bahas setengah reaksi redox ya. Ada yang reduksi dan oksidasi kan setengah ya. Kemudian ada potensial standar dan spontanitas. Lalu ada dari elektrokimia, persamaan Nernst. Kemudian ada lagi stabilitas redox. Kita akan membahas pengaruh pH terhadap reaksi redox. Bagaimana reaksi dengan air,
kemudian oksidasi oksigen di atmosfer, disproporsionasi dan komproporsionasi, pengaruh pembentukan kompleks, kemudian hubungan kelarutan dan potensial standar. Ini untuk materi hari ini. Kemudian untuk materi besok kita akan belajar tentang diagram data potensial. Ada 4 diagram. Yang pertama ada diagram Latimer, mungkin sudah pernah mendengar di kimia fisik atau kimia analitik ya. Kemudian ada diagram Frost, lalu ada diagram Forbait, ada satu lagi sebenarnya diagramnya ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian ekstraksi unsur-unsur, ekstraksi unsur atau pemurnian unsur dari biji logam itu ya, menggunakan metode reduksi, menggunakan metode oksidasi ataupun ekstraksi elektrokimia. Nah, untuk memulai tadi kita bahas tentang ini ya, potensial reduksi. Nah, untuk membahas potensial reduksi, kita coba kilas balik ke materi tentang redoks ya. Materi tentang redoks. Jadi sudah tahu bahwa redoks itu adalah reaksi yang terdiri dari reduksi dan oksidasi. Kalau kita tinjau ulang ya adik-adik dari pengertiannya atau dari pembeda keduanya, mana yang oksidasi, mana yang reduksi, kita bisa melihatnya dari 4 hal berikut. Tolong dicatat ya, yang bagian-bagian pentingnya. Pertama, dari elektron. Kalau reaksi oksidasi itu, dia melepas elektron atau menarik elektron ya? Ada yang masih ingat? Melepas, Bu. Melepas, Bu. Oksidasi melepas elektron, berarti sini kita beri tanda minus ya. Elektronnya berkurang. Kalau oksidasi melepas elektron, maka reduksi itu bertambah elektronnya atau dia menarik elektron. Sebagai contoh, kalau kita memiliki reaksi misalnya Mg 2+ ya ditambah 2 elektron menjadi Mg. Nah, kalau elektron di sini ada di sebelah kiri, berarti dia menambah elektron atau melepas elektron, adik-adik? Menambah. Berarti ini termasuk reaksi yang reduksi ya. Kemudian kebalikannya adalah oksidasi. Kalau kita punya Mg, kemudian dia teroksidasi ya dengan melepaskan 2 elektron. Nah, maka ini adalah reaksi oksidasi kebalikannya. Kelasnya direkam nggak ya? Barusan Bu. Nah, ya. Nanti sudah direkam oleh Pak Alvin. Terima kasih Pak Alvin. Kemudian oksigen. Kalau reaksi oksidasi itu dia menarik oksigen atau melepas oksigen? Menarik, Bu. Ada yang masih ingat? Menarik ya, sesuai dengan namanya ya, dia oksidasi. Berarti dia bereaksi dengan oksigen. Segala sesuatu yang bereaksi dengan oksigen kita namakan sebagai reaksi oksidasi. Nah, misalnya kalau kita punya Mg, kita reaksikan dengan setengah O2, dia akan menjadi MgO. Nah, berarti ini merupakan reaksi oksidasi dari magnesium. Ya. Kalau reduksi dia melepas oksigen. Kebalikannya ini reaksi reduksi. Kemudian dari segi hidrogennya, reaksi oksidasi itu melepas oksigen, melepas hidrogen atau menarik hidrogen. Oksidasi melepas hidrogen, Bu. Melepas ya, berarti kalau dia menarik oksigen maka dia harus melepas hidrogen ya. Ini pertama. Nah, yang terakhir kita tinjau dari segi bilangan oksidasinya. Kalau reaksi oksidasi, bilangan oksidasinya bertambah atau berkurang? Bertambah, meningkat ya. Kalau reaksi reduksi, bilangan oksidasinya berkurang. Nah, ini poin-poin penting tentang reaksi redoks yang harus adik-adik ingat. Dicatat saja ya, kalau di screenshot nanti sering lupa. Kalau dicatat, insya Allah akan lebih lama ingatnya, gitu, karena kita sendiri yang menulis. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adik-adik mungkin sudah familiar dengan istilah ini ya, agen pereduksi. Berarti kita katakan sebagai reduktor, sama aja dengan reduktan. Berarti dia mengalami oksidasi. Kemudian ada agen pengoksidasi, kita namakan sebagai oksidator atau oksidan ya. Lalu dia sendiri mengalami reduksi. Paham dengan istilah-istilah ini? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung sampaikan biar saya berikan contoh.
Kalau sudah paham, kita Diberikan lanjutkan. contoh saja, Bu. Berikan contoh saja. Contohnya misalnya, kalau kita punya satu reaksi yang paling umum dari reaksi redoks itu adalah misalnya antara Mg ya, Mg ditambah Zn2 plus menjadi Mg2 plus, ini sederhana dulu aja, plus Z nya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di sini, Mg-nya mengalami oksidasi atau mengalami reduksi? Oksidasi. Karena bilangan oksidasinya apa? Meningkat ya. Masih ingat bilangan oksidasi Mg di sini berapa? 0, Bu. 0. Bilangan oksidasi Mg di sebelah kiri itu adalah 0. Kemudian Mg di kanan Plus 2, Bu. plus 2. Ya, karena dia naik berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Zn di kiri dia plus 2 ya. Kemudian turun di kanan menjadi 0, maka Zn ini mengalami reduksi. Nah, kalau kita lihat adik-adik, namanya Mg di sini dia tugasnya mengoksidasi Zn atau mereduksi Zn. Tugas Mg di sini Mereduksi, Bu. mereduksi Zn ya. Buktinya apa? Zn-nya dari Zn2 plus menjadi Zn0. Artinya Mg di sini kita katakan sebagai apa kalau dia mereduksi Zn? Reduktor, bukan, Bu. Reduktor, Bu. Iya, sebagai reduktor, benar ya, sebagai reduktor atau reduktan. Kalau nanti adik-adik ketemu istilah ini juga benar, atau kita katakan sebagai pereduksi. Tapi dirinya sendiri mengalami apa? Dirinya sendiri mengalami oksidasi, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi adik-adik ya, di sini Zn-nya mengalami apa? Reduksi ya. Tugas Zn di sini mengoksidasi Mg atau mereduksi Mg? Oksidasi, Bu. Mengoksidasi. Karena dia mengoksidasi ya, pengoksidasinya maka kita namakan sebagai oksidator ya, atau oksidan atau agen pengoksidasi. Nah, ini sama aja ya, agen pengoksidasi. Kemudian Mg2+ di sini kita istilahkan sebagai apa? Dia sebagai hasil reduksi atau sebagai hasil oksidasi? Hasil oksidasi. Ya, yang di sebelah kanan itu ada kata-kata hasilnya ya, hasil oksidasi. Berarti Zn di sini sebagai hasil reduksi. Oke. Ada yang masih belum dipahami dari contoh ini? Kalau masih bingung silahkan ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Bisa semua? Wahyu, paham Wahyu? Iya, Bu. Oke, siapa lagi yang saya ingat namanya? Ilham, paham? Kayaknya belum mendengar Iya, suara Bu. Ilham nih. Oh, udah ngerti Ilham? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini apa adik yang kelas Senin mungkin sudah tahu ya. Apa itu bilangan oksidasi? Angka yang menunjukkan apa? Jumlah muatan, Bu. Jumlah muatan ya. Jumlah muatan unsur dalam suatu senyawa. Dalam senyawa ataupun kalau dia sebagai unsur bebas. Nah, muatannya ini ada yang positif dan ada yang negatif ya. Kemudian dari mana kita bisa menentukan siapa yang negatif, siapa yang positif? Berdasarkan apa? Ada yang masih ingat? Elektronegatifan. Iya, berdasarkan keelektronegatifan ya. Mungkin saya langsung berikan contoh aja ya. Contoh misalnya kalau kita punya MgSO4 tentukan S. Kemudian contoh yang selanjutnya kalau kita punya H2, berapakah biloks H-nya?
Ketiga, kalau kita punya K2CR2O7, berapakah biloks CR-nya? Keempat, kalau kita punya KMNO4, berapakah biloks MN-nya? Kelima, kalau kita punya F2O, berapakah biloks O-nya? Yang keenam, misalnya di sini kita punya contohnya FeCl3. Fe-nya. Sekarang kita lihat masing-masing ya. Kalau kita punya MgSO4, berarti yang sudah diketahui biloksnya di sini apa aja? Atom O, Bu. F sama O ya. Kalau adik masih bingung ya cara menentukan biloks S itu berarti kita harus menambahkan biloks Mg ditambah biloks S ditambah 4 kali biloks O sama dengan berapa nih? 0. Sama dengan 0 gitu ya. Ini kayaknya saya coret aja, saya ganti minus di sini. Berarti adik-adik sudah tahu kan Mg itu golongan berapa? Mg 2, Bu. golongan 2. Kalau golongan 2 berarti biloksnya berapa? Positif. Iya, 2 ditambah S-nya masih belum kita tahu, ditambah 4 dikalikan O. Dan ingat O biloksnya berapa? Min 2. Minus 2 sama dengan